Qala Malik, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala, akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Abu Sa'id Al-Khudri akhbarahu, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu, jika seorang hamba masuk Islam kemudian bagus Islamnya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana azlafaha, maka Allah akan menghilangkan seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Wa kana ba'da dzalikal qisas, setelah itu baru kemudian perhitungan baru dimulai ditimbang antara kebaikan dengan keburukan. Adapun maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Was sayyi'atu bimithliha, adapun keburukan hanya dibalas 1 kali lipat. Illa an yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah ampuni, Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ya, bahwasanya orang-orang yang dahulunya kafir, kalau dia masuk Islam maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kebaikannya? Ini ada orang kafir di zaman jahiliyah atau sebelum Islam, itu dia kafir ya. Orang kafir sebelum Islam, sebelum masuk Islam, dia melakukan dosa-dosa dan kejahatan, dan dia juga melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tersebut ada juga dibagi dua ya. Ketaatan-ketaatan atau kebaikan secara umum, kebaikan selain, maksudnya bukan mohon maaf, dia melakukan ibadah dan dia selain itu dia melakukan kebaikan dan ketaatan. Ibadah contohnya seperti apa? Dia juga mungkin puasa, mungkin juga apa? Iktikaf, mungkin dia juga berdoa, mungkin dia juga haji, mungkin dia juga apa? Umrah. Kebaikan contohnya seperti dia apa? Silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, pada miskin. Terus apa lagi? Apa? Membebaskan budak. Atau sedekah. Paham? Ini ada kemungkinan kondisi seorang kafir sebelum masuk Islam. Dia melakukan dosa kejahatan atau dia melakukan apa? Kebaikan. Kebaikan itu bisa dua model. Ibadah, dia masih musyrik ini. Ibadah dia mungkin puasa. Orang dahulu juga puasa, mereka musyrik. Iktikaf, seperti Umar mengatakan, saya pernah bernadar untuk iktikaf waktu masih jahiliyah. Mungkin mereka berdoa kepada Allah, mungkin mereka berhaji, mungkin mereka berumrah. Karena mereka haji, mereka juga umrah. Dalam hadis-hadis orang musyrikin mereka berhaji, mereka juga umrah, mereka juga apa? Tawaf di Ka'bah. Ini semuanya ibadah. Adapun kebaikan ketaatan, misalnya silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, membebaskan budak, sedekah dan lain-lain. Sekarang dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, maka Allah akan menghapus seluruh apa? Akan dihapus. Dalam masuk Islam, segala dosa-dosa dan kejahatan akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru mulai kisos, maksudnya mulai start perhitungan baru.
maka seluruh dosa-dosa dihapus dan dimulai catatan baru. Faham? Baru mulai start dari nol, ya. Dosa-dosa. Bagaimana dengan ibadah dan kebaikannya setelah dia masuk Islam? Apakah ibadahnya dihapus, kebaikannya juga dihapus? Jawabannya tidak. Kebaikannya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bernilai pahala setelah dia masuk Islam. Dalilnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka terhalang diterima nafkah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada penghalang mereka. Orang-orang kafir dahulu mereka bersedekah, mereka berinfak, kata Allah tidaklah terhalang infak mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mereka masuk Islam, penghalang tersebut hilang. Kafir kepada Allah Rasulnya hilang, berarti diterima akhirnya. Berarti semuanya diterima. Paham? Baik. Ini kebaikan ketaatan kalau dia masuk Islam maka diterima. Dalilnya firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidaklah mereka terhalangi nafkah mereka, sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala penghalang ini hilang, maka diterima. Taib, ini dari yang pertama. Yang kedua, hadis Hakim bin Hizam. Kata Nabi SAW, ini Allah Ta'ala, ini hadis yang dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW bersabda, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hizam." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan waktu di zaman jahiliyah. Karena Hakim bin Hizam ini dulu pernah memerdekakan 100 orang budak, pernah menyembelih 100 ekor onta. Dia tanya, bagaimana dengan kebaikan saya waktu zaman jahiliyah? Kata Nabi, semuanya jadi pahala. Paham? Kemudian juga hadis dalam Sahih Muslim, kisah tentang Abdullah bin Jud'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqri dhaif, kana yut'imu ta'am." Dia dulu waktu masih zaman jahiliyah suka memberi makan kepada fakir miskin, suka bersedekah, ya, suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yaqul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati. Dia tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Dalilnya apa? Seandainya dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku," berarti diterima atau tidak? Diterima. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, dia dulu begini, nyambung silaturahmi, beri makan kepada fakir miskin. Apakah bermanfaat?" Kata Nabi, tidak. Kenapa? Kata Nabi, karena dia tidak pernah masuk Islam dan tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Berarti dalilnya, kalau dia masuk Islam, diterima atau tidak? Diterima. Hadisnya juga tentang hadis Herakl, surat kepada Heraklius. Herakl. Nabi berkata kepada Heraklius, "Aslim taslam. Aslim taslam yu'tikallah ajrain." Dalam Sahih Bukhari di awal hadis kata Nabi, "Masuk Islamlah kau akan selamat, niscaya Allah akan berikan kepada engkau 2 pahala. Pahala waktu Nasrani dan pahala tatkala masuk Islam." Berarti kalau orang kafir manapun, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi, Nasrani, kalau mereka masuk Islam, seluruh kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiatnya mulai dari nol. Paham? Itu di antara yang membuat mereka biar termotivasi masuk Islam. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begini, Ustaz? Itu karunia Allah. Allah begitu aturannya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ini? Ibadah-ibadah mereka apakah berubah jadi kebaikan? Setelah masuk Islam?
Paham? Paham tidak? Kan kita bagi kebaikan ada dua, ada ibadah, ada ketaatan. Kalau ini jelas, silaturahmi, memberi makan, miskin, budak. Nah, kalau mereka waktu zaman jahiliyah, puasa, iktikaf, haji, umrah, apakah jadi pahala? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya mengatakan tidak. Karena ini ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ibadah dalam apa? Kesyirikan. Asalnya memang tidak diterima. Tidak diterima. Yang diterima kebaikan-kebaikan apa? Mereka. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dengan makna yang sama, hadis ke-42. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu," jika salah seorang dari kalian membaguskan Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan dicatat 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Kemudian lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Adapun keburukan yang dia kerjakan maka dicatat satu saja. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam menghitung, malaikat menghitung kebaikan dan keburukan, ternyata ada perbedaan. Kalau kesalahan dicatat cuma satu, kalau kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dalam riwayat yang lain ila adhafin katsirah, sampai ke lipat-lipat yang Allah kehendaki, terserah berapa kali lipat. Tapi minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat. Berarti ada sampai 100, ada 200, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian amalan Allah bisa lipat gandakan lebih dari 700 kali. Oleh karenanya, kalau seandainya ada seorang hamba Allah masuk neraka, itu sudah sangat parah. Kenapa? Karena perhitungannya sudah tidak sama, tidak satu-satu hitungannya. Dia melakukan kemaksiatan 1, melakukan kebaikan hitung 10. Bisa sampai 700. Berarti supaya sama dia melakukan maksiat 700 kali baru bisa sama dengan satu kebaikan. Nah, kalau sampai ini cara hitung Allah, tatkala di akhirat Allah timbang caranya demikian. Kalau sampai seorang masuk neraka berarti sudah sangat parah, berarti keburukannya sangat banyak. Paham maksud saya? Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam menghitung kebaikan dan keburukan tidak dihitung sama persis, tapi kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 atau lebih daripada itu. Adapun keburukan cuma 1 kali lipat.